Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Sandi Manalu. Bagi yang baru masuk di channel ini, silahkan di like dulu terlebih dahulu, baru subscribe untuk bisa mengikuti perkembangan di channel-channel ini biar nggak ketinggalan dengan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Oke. Materi kita hari ini, operasi dasar komputer dan perangkat lunak dalam sistem informasi. Itu materi yang minggu lalu yang udah kita catat ya. Subtopiknya itu mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Namun sebelum nyampe ke situ, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenali itu apa namanya komputer, bagian perangkat kerasnya, dan sebagainya. Kalau secara umumnya komputer itu boleh dibilang seperangkat alat elektronik atau sekumpulan alat elektronik yang dapat menerima input, memproses input, baru menghasilkan output berupa informasi. Itu secara umumnya. Oke, lanjut. Ini bagian pertama tadi. Bagian A, kita kenali dulu jenis-jenis portnya, port system unit. Apa itu portnya? Kalau sesuai dengan pengertian bahasa atau KBBI itu port itu pangkalan. Atau istilahnya itu tempat atau saluran atau tujuan. Sesuatu yang dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan alat lainnya. Gitu. Kita mengenali jenis-jenisnya. Macam-macam port. Satu, terdapat dua macam port di komputer, yaitu port fisik dan port logika. Port logika berhubungan dengan jaringan komputer. Kalau fisik itu COM1 atau port serial, paralel, USB, PS2 atau port serial tipe 2 dan lain-lain. Berikut ini gambarnya, ini tampilan CPU dari belakang, CPU komputer itu box yang biasa tempat colokan flash disk atau yang lainnya. Ini jenis tampilan CPU dari belakangnya. Itu yang pertama port PS2, port serial, port paralel, VGA, baru USB, port LAN, sound, dan MIDI atau untuk game. Oke, kita kenali satu-satu. Tabel jenis-jenis port fisik dan fungsinya. Ini yang tadi itu. Port PS2 atau serial tipe 2 itu memiliki 6 pin. Jadi pinnya itu ada titik-titik. Bukan titik sih, lubang-lubang. Oke. Itu biasanya difungsikan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Jadi fungsinya lebih dominan ke situ, mouse. Itu mouse zaman dulu yang masih bulat itu. Seperti ini mungkin. Ya, jadi mouse-nya lubangnya yang seperti ini yang masih bulat. Keyboardnya pun seperti ini. Oke. Kemudian port serial atau COM ini port RS232 memiliki 9 pin menghubungkan mouse, joystick, dan modem eksternal. Ini sebagai contohnya seperti ini bentuknya. Ada 9 pin dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 di kanan, 4 di kiri. Oke. Baru yang kemudian port paralel DB25 memiliki 25 pin menghubungkan printer model lama, modem, dan penghubung disk drive. Jadi itu bentuknya seperti agak memanjang, hampir sama dengan port serial. Cuman pinnya lebih banyak. Oke ya. Kemudian port VGA, video graphic adapter, ini biasanya itu digunakan untuk menghubungkan dari mouse ke layar komputer atau dari laptop ke InFocus
Ini contohnya yang seperti ini, kabelnya yang seperti ini. Jadi dia ujungnya seperti ini, dua-dua ujungnya seperti ini. Ini ada berapa pin ini? 1 2 3 4 5 5 5 5 5 15 pin. Nah, jadi dia ini ke ini dia ke monitor, jadi di sini ke CPU monitor seperti itu. Dah, itu untuk port VGA. Kemudian port USB. Kalau port USB biasa menurut saya sering nampak seperti itu ya. Port universal serial bus. Itu digunakan untuk menghubungkan mouse, modem, keyboard, lagi kamera digital, modem. Baru kalau sekarang itu ngecas HP juga ya, ngecas HP untuk MP4 player dan lain sebagainya. Oke, ini gambarnya untuk yang jantan sama betinanya itu. Oke, kemudian port jaringan. Jenis jaringan ini ada dua, yaitu RJ45 yang 8 pin sama yang RJ11 yang 4 pin. Yang sering dipakai itu, yang biasa itu yang 8 pin. Itu digunakan untuk komunikasi antara komputer, jaringan komputer, sehingga komputer dapat bertukar data dengan komputer lain. Jadi itu penghubungnya. Ini jadi yang biasa dipakai itu, yang di warnet itu yang 45, RJ45 yang 8 pin seperti ini. Oke, lanjut. Port ekspansi jenis ISA bukan ISA Almasi. ISA, industri standar arsitektur, dan kemudian PCI. Ini keterangan dari gambarnya itu aja. Walau fungsinya menambahkan perangkat-perangkat seperti VGA card, LAN card, TV tuner, firewall, dan lain sebagainya. Ini kalau dibilang ini lebih otaknya komputer itu, karena ini kalau bisa dibilang ini namanya motherboardnya, mamanya itu, tempatnya VGA tadi, memori RAM-nya semua hampir di situ semua. Kemudian yang terakhir, port sound. Terdiri dari 3 warna, itu ada biru, itu untuk audio line, baru hijau itu audio line out, kalau merah itu mikrofon. Itu ini bagian yang ini tadi, yang 3 biji itu untuk sound ya. Itu biru audio line, hijau audio line out, merah untuk mikrofon. Itu. Oke, lanjut. Ini masuk ke sini, peralatan pendukung komputer. Yang pertama itu instalasi listrik yang baik. Kenapa harus ikut instalasi listrik yang baik? Karena yang namanya komputer itu selalu berhubungan dengan listrik, wajib itu, nggak boleh nggak. Jadi instalasi listrik atau kabel power yang digunakan untuk komputer itu harus baik dan tahan panas. Hindari penggunaan sumber listrik bersama peralatan elektronik lainnya, dan hindari penggunaan kabel roll gulung. Jadi kemudian ada yang kedua itu stabilizer. Stabilizer itu gambarnya agak mirip dengan CPU kalau sekilas. Cuman fungsinya itu bisa dibilang itu baterai. Untuk kalau stabilizer itu bukan baterai ya, cuman menstabilkan, menetralkan ya. Menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke power supply. Jadi pada saat listrik kadang naik, kadang lemah dia, jadi stabilizer yang ngaturnya. Kemudian nomor 3, UPS untuk power supply-nya. Ini baru baterai, kalau bisa dibilangnya ini baterai. Bentuknya hampir sama dengan CPU. Berfungsi untuk menstabilkan tegangan dan menyimpan cadangan power atau baterai itu. Jadi kalau semisal pas kerja pakai komputer, tiba-tiba listrik
padam, jadi komputernya nggak langsung ikut juga padam. Jadi masih ada kesempatan beberapa menit atau beberapa 1 jam juga tahan, ya. Dia masih ada kesempatan bekerja. Itulah fungsinya UPS itu. Kemudian yang terakhir itu ada yang nomor 4 itu AC, air conditioner, yang berfungsi mengurangi panas berlebihan pada komputer. Pada komputer, bukan bolong, ya. Tidak bolong. Kalau bolong itu baju yang ada AC-nya. Bolong-bolong. Oke, itulah sekilas tentang itu. Itulah untuk pertemuan hari untuk awalnya. Oke, semoga apa yang saya jelaskan bisa sedikit dimengerti atau dipahami dan menambah pengetahuannya. Untuk penutupnya saya buat kuis dulu. Sedikit kuis. Tuliskan pengertian komputer yang kamu ketahui. Ada? Kemudian, port itu ada beberapa jenis. Tuliskan beberapa jenis port yang kamu ketahui. Oke? Kemudian, port yang memiliki itu ada sekitar 15 pin itu fungsinya untuk apa? Itu. Kemudian apa alasannya kenapa harus untuk peralatan pendukung komputer itu harus ada instalasi listrik yang baik, ada stabilizernya harus ada itu, kemudian ada UPS-nya, kemudian AC. Kenapa? Kenapa mesti ada yang itu? Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan untuk jawaban kuisnya langsung tulis di bawah di kolom komen ya. Oke, cukup sekian. Salam.